Rahasia Machiavelli dan daya tarik. Seorang pria yang tak mengejar. Pernahkah kamu bertemu seorang pria yang tidak pernah berusaha mengejar wanita? Namun entah bagaimana, wanita justru yang mengejarnya. Dia bukan yang paling tampan, bukan yang paling menonjol di ruangan, namun ada sesuatu dalam dirinya. Ketenangan, keheningan, energinya, yang membuat orang penasaran. Dia tidak mencari perhatian, tapi perhatian selalu datang kepadanya. Itu bukan keberuntungan, itu adalah psikologi. Dan bukan psikologi biasa, tapi strategi halus yang sudah dikenal sejak zaman Machiavelli. Dalam video ini, kita akan menelusuri metode paling cerdik Machiavelli untuk menarik hati siapapun, sebuah teknik yang sangat halus, begitu manipulatif, namun luar biasa efektif. Teknik yang mampu menyalakan rasa penasaran dan keterikatan emosional, bahkan pada seseorang yang awalnya tidak tertarik sekalipun. Namun sebelum kamu mencoba menggunakannya, kamu harus memahami mengapa teknik ini bekerja dan bagaimana stoicisme bisa mengubahnya dari permainan manipulatif menjadi bentuk penguasaan diri sejati. Karena seorang pria sejati, seorang pria stoik, tidak mengejar, ia menarik. Ia tidak bermain, ia menghadirkan kehadiran. Tetaplah bersamaku sampai akhir, karena setelah kamu memahami ini, kamu tidak akan pernah lagi mencari validasi. Kamu akan memahami seni terdalam dari kekuatan, ketertarikan, dan kendali, tanpa kehilangan kedamaian batinmu. Mari mulai dengan pria di balik ide ini, Niccolo Machiavelli, seorang filsuf, diplomat, dan penulis buku legendaris Il Principe. Ia bukan seorang romantis, ia tidak digerakkan oleh cinta. Ia terobsesi hanya pada satu hal, kekuasaan. Machiavelli mempelajari raja, jenderal, dan pemimpin spiritual. Ia mengamati apa yang membuat mereka naik dan apa yang membuat mereka jatuh. Dari pengamatan itu, ia menemukan satu kebenaran kelam, namun tak terbantahkan. Manusia tidak mengikuti karena kejujuran, mereka mengikuti karena kendali. Dan apa hubungannya ini dengan daya tarik? Segalanya. Karena ketertarikan adalah bentuk kekuasaan, dan rayuan adalah bentuk kendali. Setiap hubungan emosional bekerja di bawah prinsip yang sama, kelangkaan, ketidakpastian, dan ketegangan emosional. Musik latar lembut memudar, suara menjadi lebih tajam. Inilah yang ditemukan Machiavelli. Ketika seseorang merasa terlalu aman, ia mulai bosan. Namun ketika kamu memberi sedikit ketidakpastian, emosinya justru tumbuh lebih dalam. Mereka mulai berpikir tentangmu, mulai bertanya-tanya, kenapa dia belum menghubungi? Apa dia mulai kehilangan minat? Dan dari celah kecil ketidakpastian itu, rasa tertarik mulai tumbuh. Machiavelli menyebutnya ketidakpastian yang terkontrol. Dan itu adalah rahasia abadi dari pesona manusia. Bayangkan dua pria. Yang pertama, selalu ada. Selalu menjawab pesan, selalu terbuka. Di awal wanita mungkin menyukainya, tapi cepat atau lambat, dia menjadi terlalu bisa ditebak, terlalu mudah, terlalu tersedia. Lalu ada pria kedua, tenang, stabil, tidak tergesa-gesa. Ketika berbicara, nadanya lembut tapi tegas. Ia lebih banyak mendengar daripada bicara. Dan ketika dia menghilang, itu bukan karena marah, tapi karena fokus pada hidupnya sendiri. Dan tiba-tiba, wanita itu mulai bertanya-tanya. Dia kemana? Kenapa dia berbeda dari pria lain? Pikirannya mulai berputar, menganalisa, membayangkan. Dan di sanalah, dalam ruang kecil antara rasa ingin tahu dan emosi, daya tarik Machiavellian tumbuh. Machiavelli memahami sesuatu yang abadi dalam sifat manusia. Kita selalu menginginkan sesuatu yang tidak bisa kita miliki sepenuhnya. Kepastian membunuh emosi. Ketidakpastian menciptakan obsesi. Itulah sebabnya orang sering mengejar mereka yang tampak sulit dijangkau, yang tidak mudah dimiliki. Mengapa? Karena otak manusia menghubungkan kelangkaan dengan nilai. Sesuatu yang selalu tersedia menjadi tak terlihat. Itulah psikologi gelap daya tarik. Tapi kini muncul pertanyaan, apakah itu benar-benar kekuatan atau hanya manipulasi? Machiavelli menggunakan strategi ini untuk mengendalikan orang lain,
membuat mereka takut akan kepergiannya dan merindukan perhatiannya. Namun para filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus mengajarkan hal yang lebih tinggi. Kekuatan sejati bukan tentang mengendalikan orang lain, tapi menguasai diri sendiri. Machiavelli menggunakan detachment untuk menguasai. Seorang Stoik menggunakan detachment untuk menjaga kedamaian. Inilah perbedaan antara kendali gelap dan kendali berdisiplin. Mari kita uraikan. Langkah pertama, kelangkaan. Manusia menghargai apa yang bisa hilang. Machiavelli membatasi kehadirannya untuk menjadi langka. Seorang Stoik melakukannya bukan untuk menghukum, tapi untuk melindungi energinya. Langkah kedua, misteri. Machiavelli jarang mengungkapkan banyak hal. Seorang Stoik juga demikian, berbicara seperlunya, dan membiarkan keheningan berbicara lebih dalam. Misteri bukan manipulasi, itu kedewasaan. Langkah ketiga, kendali emosional. Machiavelli berpura-pura tenang di tengah kekacauan. Seorang Stoik tidak berpura-pura, ia benar-benar tenang, ia melatih pikirannya untuk merespons, bukan bereaksi. Langkah keempat, perhatian selektif. Perhatian adalah mata uang. Seorang Stoik memberikannya hanya pada yang pantas, dan itu membuatnya bernilai tinggi. Langkah kelima, ketidakterikatan. Machiavelli melepaskan diri untuk menang. Seorang Stoik melepaskan diri untuk bebas. Ia mencintai tanpa bergantung, memberi tanpa mengharapkan, dan tetap tenang apapun yang terjadi. Maka ingatlah, Machiavelli menggunakan psikologi untuk menguasai orang lain. Seorang Stoik menggunakannya untuk menguasai dirinya sendiri. Dan pria yang mampu menguasai dirinya adalah pria yang menguasai segalanya. Tetap tenang, tetap kuat, dan jalani jalanmu sebagai pria yang stoik.